Oke, mari kita kupas tuntas IPO yang satu ini. Di permukaan kita lihat perusahaan logistik dengan laba yang tipis banget. Tapi kalau kita gali lebih dalam, arus kasnya malah deras. Ini kan aneh. Jadi apa sih sebenarnya yang terjadi di balik IPO WBSA ini? Halo para investor cerdas, selamat datang kembali di channel Wawasan Cerdas. Kali ini kita akan menyelami salah satu IPO yang lagi hangat-hangatnya dibicarakan, yaitu WBSA. Langsung aja ke pertanyaan utamanya ya. IPO WBSA ini sebenarnya jebakan valuasi yang super mahal dan harus kita hindari, atau justru ada permata tersembunyi di balik angka-angkanya yang bikin pusing ini? Yuk, kita cari tahu bareng-bareng. Oke, kita mulai dari kesan pertama ya. Kesan yang mungkin bikin banyak investor langsung angkat alis. Kalau kita pakai kacamata tradisional, valuasi WBSA ini kelihatannya mahal. Mahal banget. Coba lihat angka ini. Price to earnings ratio atau PR-nya itu di atas 40 kali. Wah, buat sebuah bisnis di sektor logistik yang kita tahu biasanya marginnya tipis-tipis, angka segini tuh udah kayak alarm kebakaran yang bunyi kencang banget. Langsung mikir kan, kok bisa semahal ini sih? Jawabannya, atau lebih tepatnya, petunjuk pertamanya ada di sini, di laporan laba rugi mereka. Angka-angka ini cuma menceritakan separuh kisah, sebuah ilusi laba yang cuma ada di atas kertas. Nah, di sini nih yang bikin menarik. Coba lihat kontrasnya. Pendapatan mereka itu gede banget. 1,54 triliun rupiah cuma dalam 9 bulan. Fantastis. Tapi, laba bersihnya cuma 24 miliar. Itu artinya, margin laba bersihnya cuma 1,58%. Tipisnya minta ampun. Pertanyaan yang langsung muncul di kepala kita kan, duit triliunan itu larinya kemana semua? Jawabannya ada di struktur biayanya. Dan ini dia visualnya. Lebih dari setengah pendapatan mereka itu habis cuma buat bayar vendor pihak ketiga. Ya, ini karena model bisnisnya memang begitu. Mereka bayar pihak lain buat melakukan pengiriman. Terus ditambah lagi ada beban bunga yang juga lumayan makan porsi. Jadi ya, ruang buat laba jadi sempit banget. Oke, sampai di sini ceritanya kayak perusahaan biasa aja ya. Margin tipis, valuasi mahal. Tapi, disinilah plot twist-nya. Kalau kita geser fokus kita dari laporan laba rugi, kita bakal nemuin semacam harta karun yang tersembunyi di laporan arus kas. Coba kita bandingkan langsung. Laba bersihnya 24 miliar. Tapi lihat arus kas dari operasinya, tembus 108 miliar rupiah. Itu lebih dari 4 kali lipatnya loh. Nah ini dia wajah asli WBSA yang sebenarnya jauh lebih perkasa. Dan ini poin paling pentingnya. Kutipan ini pas banget. Laba itu kan cuma angka di atas kertas, bisa dipengaruhi banyak aturan akuntansi. Tapi kas itu uang beneran yang masuk ke kantong perusahaan. Inilah kekuatan finansial yang sesungguhnya. Sekarang coba kita lihat lagi valuasinya, tapi pakai kacamata baru. Kalau pakai laba, PER-nya di atas 40 kali, kelihatan super mahal. Tapi begitu kita pakai arus kas dengan metrik EV per GFO, valuasinya tiba-tiba jadi cuma sekitar 9-10 kali lipat. Jauh lebih masuk akal, bahkan bisa dibilang wajar. Ceritanya langsung berubah total kan? Jadi, gimana ceritanya bisa ada jurang pemisah selebar itu antara laba dan kas? Nah, rahasianya ada di model bisnis dan sedikit sihir akuntansi yang akan kita bongkar sekarang. WBSA ini menganut model bisnis yang namanya asset light. Gampangnya gini, daripada pusing beli armada truk yang harganya selangit dan butuh modal gede, mereka milih buat sewa aja. Ini strategi yang cerdas banget buat nekan belanja modal di awal. Nah, ini bagian yang agak teknis, tapi penting banget buat dipahami. Menurut aturan akuntansi sekarang, aset sewaan itu harus dicatat di neraca sebagai aset hak guna. Aset ini, sama seperti aset lain, harus disusutkan tiap bulan. Beban penyusutan inilah yang bikin laba di laporan keuangan kelihatan kecil. Tapi ingat, ini adalah beban non-kas, duitnya nggak beneran keluar dari rekening. Terus, seberapa besar sih beban non-kas ini? Jawabannya, 58,6 miliar rupiah. Angka inilah biang kerok yang bikin laba bersih WBSA kelihatan mini, padahal kas real mereka nggak terganggu sebanyak itu. Nah, misterinya terpecahkan kan? Selain arus kasnya yang kuat, ada faktor lain yang bikin WBSA pede pasang valuasi tinggi, yaitu konteks strategis dan kekuatan ekosistem raksasa yang ada di belakang mereka. Coba deh kita intip siapa pelanggan utama mereka. Ternyata, WBSA ini hidup dan besar di dalam lingkaran ekosistem grup Sinarmas. Perusahaan-perusahaan kakap ini ngasih mereka captive market atau pasar yang udah pasti dalam genggaman, jadi orderan gede itu datang terus dari keluarga sendiri, menciptakan siklus bisnis yang sangat kuat dan sulit ditembus.
Dan jangan lupa, lihat juga siapa yang invest di belakangnya. Ada nama-nama besar dari dunia venture capital. Kehadiran mereka ini kayak ngasih sinyal kuat bahwa WBSA itu nggak dijual sebagai perusahaan logistik biasa. Ini dijual sebagai sebuah growth story, sebuah narasi pertumbuhan untuk masa depan. Oke, setelah kita bedah semuanya, dari laba tipis, sampai arus kas deras dan kekuatan ekosistemnya, jadi gimana kita harus menyikapi IPO WBSA ini? Apa keputusannya? Ini bukan soal beli atau jual ya, tapi lebih ke profil risiko Anda masing-masing. Kalau Anda seorang growth investor yang suka dengan cerita dominasi ekosistem dan percaya pada kekuatan arus kas, WBSA ini bisa jadi sangat menarik. Tapi kalau Anda investor konservatif yang lebih nyaman dengan laba bersih yang tebal dan stabil, mungkin saham ini terasa terlalu berisiko untuk saat ini. Jadi, intinya begini, kalau Anda berinvestasi di WBSA, Anda itu bukan sedang membeli performa laba bersih mereka hari ini. Anda itu sedang bertaruh pada potensi dominasi logistik mereka di masa depan yang disokong oleh ekosistem yang super kuat dan arus kas yang sehat. Eits, tunggu dulu. Ini baru babak pertama. Pembahasan kita belum selesai sampai di sini. Di wawasan cerdas selanjutnya, kita bakal bongkar sesuatu yang... mungkin lebih krusial lagi. Dana hasil IPO ini mau dipakai buat apa sih? Soalnya ada rencana buat akuisisi perusahaan afiliasi. Nah, ini bisa jadi jurus jitu yang super menguntungkan. Atau malah jadi bumerang yang nyembunyiin resiko baru. Apa sebenarnya yang ada di balik rencana ini? Pastikan Anda nggak ketinggalan ya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Halo semuanya, selamat datang kembali. Langsung saja ya, hari ini kita akan bedah tuntas salah satu IPO yang lagi panas-panasnya dibicarakan, yaitu WBSA. Kita bakal kupas habis-habisan, mulai dari ambisinya yang super besar, sampai ke red flag atau tanda bahaya yang mungkin aja tersembunyi. Yuk kita mulai! Saya tahu banget nih kalau kalian yang nonton ini adalah para investor yang cerdas, yang gak gampang telan informasi mentah-mentah. Analisis mendalam itu udah kayak nafas kita kan? Jadi anggap aja sesi ini semacam teman diskusi buat mempertajam pisau analisis kita soal IPO WBSA ini. Ini dia, pertanyaan sejuta umatnya, betul nggak? Di satu sisi, ada cerita pertumbuhan yang kedengarannya menarik banget. Tapi di sisi lain, kok ada beberapa kejanggalan yang bikin kita harus ngerem dan mikir dulu. Jadi, ini sebenarnya jebakan atau justru peluang emas yang sayang banget kalau dilewatkan? Yuk, kita cari jawabannya bareng-bareng. Oke, kita mulai dari bagian yang paling krusial, yang paling sensitif buat kita sebagai investor publik. Mau dipakai buat apa sih dana IPO-nya? Kemana tepatnya uang hasil jerih payah kita semua ini bakal dialirkan sama perusahaan? Nah, disinilah kita nemuin anomali pertama yang patut kita cermati baik-baik. Coba deh, perhatikan angka di layar ini. 215 miliar rupiah. Angka ini adalah kuncinya. Dari total dana IPO yang ditargetkan sekitar 306 miliar, ternyata mayoritas sebagian besarnya bukan dipakai buat ekspansi organik, tapi buat mengakuisisi perusahaan lain. Nah pertanyaannya, aset siapa yang dibeli? Disinilah ceritanya jadi makin seru. Nah, sebelum kita lanjut, kita harus paham dulu satu istilah penting ini. Transaksi afiliasi. Gampangnya gini deh, ini tuh transaksi jual-beli antara dua pihak yang sebenarnya kalau diurut-urut ke atas dikendalikan sama orang yang sama. Ibaratnya duit keluar dari kantong celana kanan, terus masuk ke kantong jaket kiri. Orangnya ya itu-itu juga. Secara hukum sih ini sah-sah aja. Tapi buat kita investor publik, ini adalah red flag yang lampunya harus nyala terang. Slide ini ngegambarin alirannya dengan jelas banget. Yuk, kita telusuri jejak uangnya. Pertama, dana dari kita semua sebagai investor masuk ke kas WBSA. Kedua, WBSA pakai uang itu buat beli perusahaan namanya PTBL. Ketiga, uang pembeliannya ngalir ke siapa? Ke penjualnya, yaitu PT BNL. Nah, ini dia puncaknya. Ternyata, pemilik akhir atau yang biasa disebut UBO, Ultimate Beneficial Owner dari WBSA yang mau IPO, dan BNL yang jual aset itu, orangnya sama. Jadi, ya pada intinya, dana publik kita dipakai buat transaksi di antara perusahaan-perusahaan yang dikendalikan oleh pihak yang sama. Oke, tadi kita udah lihat sisi red flag-nya. Sekarang, biar adil, kita coba lihat dari sudut pandang perusahaan. Apa sih alasan mereka di balik manuver yang kesannya kontroversial ini? Ternyata ada sebuah ambisi raksasa yang jadi pembenarannya.
Visi transformasinya kelihatan jelas banget di sini. Coba lihat, WBSA yang tadinya cuma jagoan di darat, mainannya truk dan gudang, sekarang pengen jadi penguasa laut juga. Dengan mengakuisisi BIL, mereka mau jadi raksasa logistik yang terintegrasi, yang bisa ngasih layanan darat dan laut dalam satu paket. Dari yang tadinya sangat bergantung sama vendor lain buat angkutan laut, sekarang mereka mau jadi penyedia jasa logistik satu pintu. Keren kan visinya? Dan ini dia janji manisnya kalau rencana itu berhasil. Akuisisi ini bisa membuka keran pendapatan baru, bikin mereka bisa garap kontrak-kontrak pengiriman domestik yang nilainya jumbo, dan yang paling penting bisa memangkas biaya karena nggak perlu lagi bergantung sama vendor. Ini semua secara teori bisa langsung naikin margin laba dan memuluskan jalan buat ekspansi agresif keluar Jawa. Kalau dari sisi bisnis, argumennya kuat banget. Sekarang kita sampai ke bagian yang menurut saya pribadi paling jenius dari seluruh strategi ini. Ternyata IPO dan akuisisi ini bukan cuma soal strategi bisnis biasa. Ada sebuah manuver regulasi yang sangat-sangat cerdas di baliknya. Tunggu sebentar, coba kita renungkan ini dalam-dalam. Tujuan utama IPO ini jangan-jangan bukan murni buat cari dana segar dari masyarakat. Ada tujuan lain yang jauh lebih strategis, yang tersembunyi di balik perubahan status perusahaan. Dan inilah kuncinya. Coba lihat perbandingan ini. Sebelum IPO, WBSA itu statusnya perusahaan PMA, penanaman modal asing. Nah, status ini jadi penghalang buat mereka. Karena aturan di Indonesia itu membatasi kepemilikan asing di sektor angkutan laut domestik. Maksimal cuma boleh 49%. Tapi setelah IPO, status mereka secara ajaib berubah jadi PMDN, penanaman modal dalam negeri. Dan boom, batasan 49% itu lenyap seketika. Pintu untuk menguasai perusahaan pelayaran domestik jadi terbuka lebar-lebar. Jadi kesimpulannya apa? IPO ini adalah sebuah langkah yang brilian buat membuka kunci gembok regulasi. Ini adalah cara yang legal dan cerdas banget bagi WSBA untuk bisa masuk dan mengakuisisi penuh perusahaan angkutan laut domestik. Sebuah langkah yang tadinya mustahil mereka lakukan waktu masih berstatus PMA. Nah, setelah kita bedah habis-habisan sisi risiko transaksi internalnya dan sisi jenius dari manuver regulasinya, sekarang bolanya ada di tangan kita sebagai investor. Kita harus menimbang nih, mana yang lebih berat, potensi keuntungannya atau risikonya. Dilema kita terangkum dengan jelas di sini. Di sisi risiko ada transaksi internal tadi, ada valuasi yang harganya udah premium, dan tentu aja ada risiko eksekusi. Gimana kalau sinerginya gagal? Tapi di sisi potensi, ada peluang sinergi yang kalau berhasil bisa luar biasa, margin yang bisa naik signifikan, dan mimpi besar buat mendominasi pasar. Pertanyaannya sekarang kembali ke Anda. Anda lebih percaya sama potensi sinergi dan visi besar manajemennya? Atau Anda lebih khawatir dengan risiko transaksi afiliasi dan valuasinya yang sudah lumayan tinggi? Gak ada jawaban yang benar atau salah di sini. Ini semua kembali ke profil resiko dan keyakinan Anda masing-masing terhadap eksekusi perusahaan ke depannya. Oke, katakanlah Anda sudah timbang-timbang dan akhirnya Anda memutuskan, oke, gue mau investasi di sini. Anda pikir perjuangannya udah selesai? Tunggu dulu. Memahami fundamentalnya itu baru satu pertarungan. Mendapatkan jatah atau alokasi saham di tengah permintaan yang kemungkinan besar membludak, itu adalah pertarungan yang sama sekali berbeda. Dan itulah yang akan kita bongkar habis-habisan di pembahasan berikutnya. Semua strategi dan taktik cerdik supaya peluang Anda dapat jatah lot di IPO WSBSA ini bisa maksimal. Jadi pastikan Anda nggak ketinggalan ya. Sampai jumpa di sana. Oke, para investor, selamat datang. Hari ini kita bakal kupas tuntas strategi Jitu buat menaklukkan IPO WSBS. Dan lupakan dulu soal modal gede ya. Kenapa? Karena yang kita bahas kali ini adalah soal taktik cerdas. Soalnya gini, di era IPO sekarang ini, punya modal besar itu bukan lagi jaminan mutlak loh. Aturan mainnya tuh udah berubah total. Anggap aja arena IPO ini sekarang kayak permainan strategi, di mana yang paling penting itu bukan seberapa besar uang yang Anda siapkan, tapi seberapa dalam Anda paham aturannya dan seberapa cepat eksekusinya. Jadi pertanyaannya sekarang, gimana sih caranya biar kita bisa dapat jatah saham WBSA ini semaksimal mungkin? Nah, tenang aja. Di sini kita akan bedah tuntas semua taktik terbaiknya langsung dari sumbernya, prospektus, dan simulasi penjatahannya. Oke, langkah pertama kalau mau menang, ya kita harus kenal dulu sama medan perangnya. Di IPO WBMSA ini ada 2 jalur utama distribusi saham yang wajib banget Anda tahu. Dan ini penting karena masing-masing jalur punya aturan main yang beda banget.
Seperti yang bisa kita lihat di sini, ada 2 jalur ya. Jalur pertama itu namanya penjatahan pasti. Anggap aja ini jalur VIP-nya. Pesanan di sini dijamin dapat 100%. Tapi ini cuma buat institusi-institusi besar. Nah, buat kita-kita nih, para investor retail, ring tinju kita yang sebenarnya itu ada di jalur kedua, penjatahan terpusat atau yang biasa disebut pooling. Nah, disinilah semua strategi kita bakal diuji. Oke, sekarang kita masuk ke dagingnya, inti dari strateginya. Dengerin baik-baik ya. Ada satu taktik yang benar-benar bisa mengubah peluang Anda secara dramatis. Kita sebut saja strategi ini pindah kolam. Jadi apa sih inti dari strategi pindah kolam ini? Gini, dengan sengaja memesan katakanlah sedikit aja di atas 100 juta rupiah, Anda itu bukan sekedar nambahin nilai pesanan loh. Tapi yang lebih penting, Anda secara strategis memindahkan diri Anda ke arena kompetisi yang sangat berbeda. Ibaratnya, Anda loncat dari kolam yang super penuh sesak ke kolam lain yang ya berpotensi jauh lebih sepi. Jadi gini, sistem eIPO itu membagi jatah pooling ini jadi 2 kolam. Ada kolam retail, ini untuk pesanan yang nilainya 100 juta rupiah ke bawah. Terus, ada kolam non-retail buat pesanan di atas 100 juta. Nah, bisa ditebak kan, sebagian besar investor kecil pasti bakal numpuk di kolam retail. Ini yang bikin kolam itu jadi padat banget. Biar lebih kebayang, kita lihat contohnya langsung ya. Misalnya, Anda pesan 50 juta rupiah. Otomatis, Anda masuk ke kolam retail, bersaing sama ribuan investor lain. Tapi, coba deh, cukup dengan naikin sedikit aja pesanan jadi 101 juta rupiah, Anda langsung loncat ke kolam non-retail. Nah, kalau ternyata kolam ini lebih sepi, persentase jatah yang bisa Anda dapatkan itu bisa, jauh lebih besar. Inilah yang namanya pertaruhan strategi. Oke, strateginya udah keren, tapi tunggu dulu. Kita juga harus super paham sama risikonya. Ada satu kesalahpahaman umum semacam mitos soal jaminan dapat 10 lot. Nah, ini yang perlu kita luruskan bareng-bareng. Nah, ini dia kuncinya. Dengerin baik-baik. Sistem itu memang diprogram buat memprioritaskan 10 lot pertama untuk setiap investor. Tapinya ini yang besar, ini cuma berlaku kalau barangnya alias lot sahamnya cukup. Kalau permintaan membludak gila-gilaan, aturan ini bisa gugur total. Biar jelas, yuk kita lihat simulasinya. Kita mulai dari skenario pertama. Sebut aja skenario rame. Bayangin, ada 100.000 pemesan. Berarti butuh 1 juta lot kan buat ngasih 10 lot ke semua orang? Nah, karena jatah di kolam retail itu ada 1,8 juta lot, artinya aman, masih cukup. Di skenario ini, semua orang kemungkinan besar dapat minimal 10 lot. Oke, sekarang kita naikin levelnya. Bayangin skenario sangat padat, di mana pemesannya ada 500.000 orang. Tiba-tiba, kebutuhan lotnya melonjak jadi 5 juta. Padahal, jatah yang ada tetap cuma 1,8 juta lot. Jelas banget kan kurangnya? Nah, di titik inilah aturan 10 lot itu otomatis gugur. Rata-rata investor mungkin ya cuma bakal dapat 3 atau 4 lot aja. Dan ini dia skenario paling ekstrim. Kita sebut aja skenario gila. Bayangin 2 juta pemesan. Mereka berebut 1,8 juta lot. Secara matematis, sistem bahkan nggak bisa ngasih 1 lot pun buat semua orang. Nah, disinilah faktor time priority atau prinsip siapa cepat dia dapat jadi penentu mutlak. Yang pesannya belakangan, bisa jadi, maaf nih, nggak dapat sama sekali. Oke, kita udah paham teorinya, udah ngerti juga risikonya. Sekarang, saatnya kita ngonongin eksekusi di hari H. Ada 2 hal yang mutlak, yang wajib banget Anda siapkan, biar strategi ini berjalan mulus tanpa hambatan. Tolong perhatikan baik-baik jadwal ini. Catat kalau perlu. Jendela waktu Anda buat pesan itu dari tanggal 1 sampai 8 April 2026. Jangan sampai kelewatan ya. Penjatahannya sendiri bakal dilakukan pas di hari terakhir penawaran, dan sahamnya bakal resmi melantai di bursa tanggal 10 April. Jadi, langkah krusialnya cuma ada 2. Gampang kok. Pertama, pastikan dana di RDN atau rekening dana nasabah Anda itu udah siap sedia. Benar-benar siap sebelum masa penawaran dimulai. Kenapa? Karena pesanan bisa gagal total cuma gara-gara dana kurang. Kedua, dan ini penting banget, eksekusi pesanan Anda secepat mungkin, sedini mungkin. Ingat kan skenario gila tadi? Di situasi itu, setiap detik benar-benar berharga. Baik, kita udah bahas medannya, strateginya, risikonya, sampai cara eksekusinya. Sekarang, yuk kita rangkum poin-poin paling penting yang harus Anda ingat dari pembahasan kita kali ini.
Cukup ingat 3 hal ini aja. Pertama, sukses di IPO era sekarang itu bukan soal modal, tapi soal seberapa cerdas Anda main. Kedua, pilihan Anda mau tetap di kolam retail yang rame atau berani loncat ke kolam non-retail, itu bisa jadi penentu utama hasil akhirnya. Dan yang ketiga, kalau situasinya udah super rame, antusiasme pasar tinggi, ingat, kecepatan adalah raja. Siapa cepat, dia dapat. Dan sebagai penutup, penting banget untuk kami tekankan sekali lagi ya, semua pembahasan kita hari ini murni untuk tujuan edukasi. Tujuannya adalah biar kita sama-sama paham soal strategi di pasar modal. Ini sama sekali bukan ajakan atau rekomendasi untuk membeli atau menjual saham WBSA. Ingat, setiap keputusan investasi pada akhirnya adalah tanggung jawab penuh Anda sebagai seorang investor.